setelah selesainya kegiatan pelatihan. Esoknya kini di ruang guru. Pak Wali kelas sedang bertanya pada Lin Xiu dan Zhang Yi. Senjata apa sih yang akan mereka pilih? Para monster di atas kelas 3 itu memiliki kulit yang sangat tebal dan kebal terhadap berbagai peluru. Mau itu peluru timah, peluru energi, dan lain-lain. Gak bisa nembus, lur. Berkat penelitian, akhirnya umat manusia menemukan caranya. Ditemukan bila logam spesial dari planet-planet lain bisa menembus defense dari monster. Makanya tadi Pak Guru nanya, Stur. Soalnya senjata ini sangat penting bagi seniman bela diri. Jika mereka bisa mengkombinasikan skill dengan senjata, maka potensi seniman bela diri pun bisa dimaksimalkan. Lin Xiu dengan mantap berkata, bila ia akan memilih senjata tombak. Kaget dong wali kelas. Memang benar ada pepatah mengatakan bila tombak adalah senjata yang terkuat. Tapi untuk menguasainya sangatlah susah. Apa kau yakin? Ujar wali kelas. Ya jelaslah, yakin si Lin Xiu. Orang skillnya aja sangat cocok banget menggunakan tombak. Karena tekad Lin Xiu yang sudah bulat, maka wali kelas pun memberikan kartu rekaman info dari Lin Xiu. Dengan kartu ini, Lin Xiu bisa mendapatkan buku petunjuk untuk dasar seni bela diri tombak dan jalur kultivasinya juga. Sebelum Lin Xiu pergi, wali kelas yang kepo pun bertanya, Lur, emang apa sih alasan Lin Xiu milih tombak? Lin Xiu pun berkata, apakah Bapak tahu 10 seniman bela diri terhebat? Dari semuanya itu, tidak ada kan yang memakai tombak? Setelah menjawab begitu, Lin Xiu langsung cabut, Lur. Wali kelas yang sadar pun akan maksud dari Lin Xiu. Ia pun kaget. Ia tak menyangka Lin Xiu ternyata punya ambisi yang begitu besar, Lur. Ia mau jadi yang terkuat dengan tombaknya. Lalu kini, setelah mendapatkan buku tentang kultivasinya, sekarang waktunya Lin Xiu buat nyari senjata ya guys ya. Sayangnya, ia masih belum jadi seniman bela diri secara resmi. Jadinya, ia hanya bisa mengandalkan keberuntungannya saja untuk membeli item di Cutley Fork. Di Cutley Fork ini, Lin Xiu tak puas dengan semua kualitas tombak yang ditawarkan oleh penjual. Semua terlalu ringan, seluruh. Dikarenakan Lin Xiu yang sedari tadi kayak gak niat beli, jelas dong penjual pun jengkel. Oke. Kalau kau mau yang berat, tak ambilin yang berat. Dengan membawa kotak yang telah usang, penjual pun membukanya. Ternyata isinya adalah sebuah tombak. Nama tombak ini adalah Silver Soul. Di saat Lin Xiu mencobanya, Lin Xiu puas banget. Inilah tombak yang ia cari-cari. Berapa harganya? Tanya Lin Xiu. Penjual berkata bila tombak ini dibanderol 1,5 juta. Tapi buat Lin Xiu, 1,2 juta sudah cukup. Biasa, Lur, trik pedagang. Mendengar harga segitu, jelas saja Lin Xiu kaget kan? Mahal banget buat tombak ginian doang. Tapi mau gak mau Lin Xiu kudu beli kan? Kalau pakai tombak biasa, gak bakal kuat nahan skillnya, Lur. Karenanya, auto dapat cuan banyak si penjual. Jelas dong dia sumringah, Lur. Tapi Lin Xiu kasihan banget, Cuk. Kemudian di ruangannya, Lin Xiu tengah menjajal seluruh buat berkultivasi. Lin Xiu heran sekarang. Kenapa tubuhnya nggak ngerasain apa-apa ya? Makanya ia mau lihat statnya di sistem saja. Setelah melihatnya, ternyata strength Lin Xiu naik 2 poin. Nyesel jadinya dia. Seharusnya tadi ia gunain skill point untuk lebih mempercepat naiknya atribut-atribut miliknya. Tak lama kemudian notif pun muncul. Jatah gacha bulanan Lin Xiu kini bisa digunakan. Setiap sebulan sekali, Lin Xiu dapat jatah gratis gacha, Lur. Langsung gaskan, wheel gacha diputar. Lin Xiu berharap jangan sampai dapat senjata lagi dah. Soalnya tadi ia kan baru aja beli. Sekarang, putarannya berhenti tepat di paket naik level cepat. Sebuah kotak hadiah kini muncul. Saat Lin Xiu membukanya,
Isinya kayak rompi-rompian gitu, Slur. Sistem pun menanyakan apakah Lin Shu mau memakainya. Setelah Lin Shu memakainya, sistem pun memulai proses pengaktifannya. Seketika berat rompi tadi auto meningkat. Lin Shu tersungkur saking beratnya. Total berat dari satu set rompi tadi nyampe 130 kg. Gila bukan? Karena merasa jengkel dikerjai oleh sistem, Lin Shu pun kini mau melepasnya. Tapi seketika Lin Shu tersetrum. Sistem memberitahukan, Lin Shu tak bisa melepasnya sampai proses naik level cepat selesai. Jika Lin Shu berhasil, maka ia akan mendapatkan 25 poin skill. Jelas dong, Lin Shu langsung semangat lagi, Slur. Banyak banget tuh 25 poin skill. Ia pun mau gak mau harus membiasakan dirinya supaya ia bisa berangkat ke sekolah besok. Dan sekarang keesokan harinya, Lin Shu udah kayak zombie, Slur. Lelah banget dia. Tubuhnya gemetaran. Tapi, proses naik level cepat masih di angka 1000-an, Slur. Padahal targetnya itu 10.000. Masih kurang banyak kan? Dengan kondisi tubuhnya yang sekarang, hanya gara-gara ditepuk sedikit saja, Lin Shu auto nyungsep. Kasian banget dia, Cok. Ngamuk dong dia. Siapa yang berani nepuk tadi? Ternyata yang nepuk tadi merupakan Zhuang-Er. Ia merupakan tetangga dari Lin Shu. Ia ada di sini karena sedang melihat-lihat akademi, Lur. Ia sebentar lagi lulus dan ingin mencari akademi mana yang cocok baginya. Tak lama kemudian ada bocil songong tiba-tiba nyolot. Tang Ping. Ia sekarang merendahkan Lin Shu. Bocil ini nantang gelut Lin Shu, Lur. Karena kelakuan temannya ini udah kelewatan, Zhuang-Er mau gantiin Lin Shu gelut sama dia. Tang Ping pun berkata, "Aku tidak tega ngelawan kamu, Zhuang-Er." Dan buat Kak Lin Shu, apa kau takut ngelawan aku? Loh. Lawak banget nih bocah kencur, Lur. Kalau kau begitu ingin gelut, maka aku akan melayanimu, ujar Lin Shu. Meskipun Lin Shu sekarang memakai rompi yang sangat berat, Lin Shu masih pede. Kalau cuma buat ngelawan bocil FF ini mah gampang. Masih sanggup dia. So, gelut pun dimulai. Bocil kampret pun maju. Ia menendang Lin Shu. Tendangan kayak gitu jelas saja Lin Shu mudah banget nahannya. Setelahnya Tang Ping pun menggunakan skill floating palm-nya. Kali ini serangan Tang Ping masuk mulus ke tubuh Lin Shu. Semua ini gara-gara rompi sialan ini. Jadi Lin Shu kecepatannya menurun, Lur, dan gak sempet ngindar. Melihat serangan tadi kena, anak buah Tang Ping pun mulai jumawa. Pasti Tang Ping dapat mengalahkan sampah Lin Shu. Tapi tidak dengan Zhuang-Er, Lur. Ia tahu Lin Shu gak bakal kalah. Kini Tang Ping yang mau pamer di hadapan Zhuang-Er pun mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ia menyerang, tapi Lin Shu masih bisa nahan pukulan penuhnya. Kaget dong bocil kampret ini. Lin Shu sudah mencengkram tangannya sekarang. Lin Shu berkata, "Kau tadi sudah siap untuk ngebunuh kan? Maka sekarang kau juga harus siap kalau kau akan dibunuh." Panik si bocil kematian, Lur. Tunggu. Kumohon. Ampun. Lin Shu pun menghancurkan tangan Tang Ping. Biar nggak songong lagi dia, Lur. Dan sebagai penutup, Lin Shu menendang Tang Ping tepat di wajahnya. Nyoh. Kesel banget ya kan sama bocil belagu. Sembari menahan seluruh sakit di tubuhnya, Tang Ping berkata, "Akan kuhabisi kau." Mendengarnya santuy banget Lur Lin Shu menghadapinya. Sini, hajar aku. Tapi ia nggak tahu, ada Tang Tian yang berlari ke arahnya. Tang Tian dalam sekejap menghajar Lin Shu dari belakang. Nyoh. Lin Shu terpental, Lur. Kau telah mematahkan tangannya, maka aku akan membalasnya. Sial bagi Lin Shu, Lur. Kalau begini, ia nggak bisa sempat ngindar lagi. Dan
Nyoh, Lin Shu kembali tersungkur. Lin Shu yang tak berdaya pun kini harus dilindungi oleh Swanger. Tapi Tang Tian gak peduli kalau dia harus memukul cewek sekalipun. Hajar aja, matilah. Di saat pukulan akan mengenai Swanger, Lin Shu dengan cepat menggantikannya, Slur. Jadi ya gini, tambah parah kan luka yang diderita oleh Lin Shu. Ia terbaring lemas. Tak cukup sampai situ saja. Tang Tian terus mengajar Lin Shu sekarang. Kini di saat ia mau menghabisi Lin Shu, untung ada wali kelas datang menghentikannya, Slur. Dapat plot armor lagi si MC. Apa yang kau lakukan, Tang Tian? Kau menghajar adik kelasmu? Tang Tian berkata kalau dia cuma mau balas dendam saja. Tangan adiknya dipatahkan Lin Shu tadi. Di sini Swanger membela Lin Shu. Yang salah duluan itu si Tang Pin. Orang dia sendiri yang mau ngebunuh Lin Shu. Wajar dong kalau cuma dipatahin doang. Karena sudah begini, Tang Tian pun mengancam Lin Shu, Slur. Lebih baik kau hati-hati. Jaga nyawamu baik-baik. Songong banget dia, Slur. Padahal dia menang gara-gara Lin Shu make rompi yang sangat berat. Karenanya, Lin Shu pun sekarang nantang Tang Tian buat adu bela diri 3 hari lagi. Wali kelas melarang Lin Shu, Slur. Adu bela diri itu urusan hidup dan mati. Swanger juga setuju. Tapi Lin Shu mana peduli. Gak perlu sebegitunya mengkhawatirkan dia. Lin Shu masih kekeh, Slur. Ia pun berkata, "Gimana Tang Tian? Kau setuju kan?" Jelas dong, buat apa gak berani ngelawan si sampah kan? Tang Tian auto setuju. Kalau buat ngelawan sampah kayak Lin Shu, mudah baginya. Ia berkata, "Akan kubuat kau celaka di hadapan satu sekolahan." Ampun Bang Jago. Waktu pun berlalu. Kini seluruh Akademi Shining Star sudah tahu kabar bila si sampah dari kelas 29 mau menantang peringkat 100 Tang Tian dalam adu bela diri. Kebanyakan orang sudah pesimis, Lur, sama Lin Shu. Lin Shu itu cuma nyerahin nyawa aja. Sekarang di UKS, Lin Shu sedang dirawat sama Mami Rosui, Lur. Rosui menyarankan Lin Shu agar Lin Shu lebih berhati-hati dalam bertindak. Orang yang disinggung Lin Shu itu berasal dari keluarga yang berpengaruh. Tapi Lin Shu gak peduli amat. Orang mereka duluan kok yang mulai. Karena Lin Shu yang masih ngotot, maka Ruo Sui pun memberikan sesuatu pada Lin Shui. Ternyata itu adalah kartu skill 100 Breakfast. Ini sangat mahal. Apakah Ruo Sui yakin memberikan ini secara cuma-cuma kepada Lin Shui? Ruo Sui pun berkata, ia mengambil skill ini dari perpus. Dikarenakan skill ini terlalu banyak resikonya. Tidak ada yang mau mengambilnya. Untuk mencegah resikonya, Ruo Sui sekarang memberikan resep obat dari keluarganya. Dengan ini, seharusnya Lin Shu jadi mudah, Slur, untuk menguasai skill itu. Terharu dong Lin Shu, Slur. Dan sekarang setelah beberapa hari berlatih, akhirnya Lin Shu bisa menguasai skill 100 Breakfast. Berkat latihan kerasnya, Lin Shu naik 1 level. Masalahnya, walaupun sekarang ia mulai terbiasa dengan rompi-rompi kampret ini, proses perkembangannya masih saja kurang. Ya, walaupun kurang dikit sih. Jadinya, mungkin Lin Shu hanya bisa menggunakan 80% dari potensinya saja. Tapi ya sudahlah, waktunya rehat, Slur. Besok adalah harinya di mana adu bela diri dimulai. Dan keesokannya di arena, sudah ramai orang nonton pertandingan Lin Shu melawan Tang Tian. Tanpa banyak bicara, pertarungannya pun dimulai. Tang Tian maju dengan skill Bloody Throat Sealer-nya. Lin Shu menangkisnya. Meskipun begitu, leher Lin Shu masih aja tergores, Lur. Karenanya jadi jumawa Tang Tian. Kau lihat kan? Kau tak akan bisa menahan serangan-seranganku. Nyerah aja. Tang Tian menyerang lagi, Slur.
Menghadapi tebasan yang bertubi-tubi, Lin Shu pun kewalahan. Semua pakaiannya kini telah compang-camping. Darahnya muncrat kemana-mana. Tapi, mata Lin Shu tak redup sama sekali, Sur. Ia masih sanggup bertarung. Yang Tian yang melihatnya pun jadi gak tega. Zhang Yi yang ada di sebelahnya pun berkata, "Tenang saja. Walaupun terlihat seperti itu, serangan Tang Tian masih belum memberikan luka fatal kepada Lin Shu." Benar kata Zhang Yi, Sur. Kini Tang Tian gak percaya. Semua serangannya hampir semua bisa ditangkis oleh Lin Shu. Dan bahkan, perlahan ia gak bisa melukai Lin Shu walaupun memakai ki pedangnya. So, waktunya serius ya kan? Tang Tian menggunakan skill Blazing Strike-nya. Melihat skill yang kayaknya kuat, Lin Shu merasa tak mungkin bila ia harus menahannya kan. Dan yang lebih sialnya, amarahnya masih belum penuh juga. Tak ada pilihan, Slur. Lin Shu harus membalas skill itu dengan skillnya juga. Thousand Bird Tribute. Kedua serangan berbenturan dengan dahsyatnya. Lin Shu kini mental, Slur. Tapi ia berhasil melukai Tang Tian sekarang. Melihat keadaan Lin Shu, semua yang dekat dengannya jelas khawatir dong. Tapi percuma ya kan ngawatirin MC. Lawang dia sekarang malah gak apa-apa, Slur. Sekarang sistem memberitahukan bila proses naik level cepat Lin Shu udah selesai. Lin Shu pun mendapatkan 25 poin skill. Tak hanya itu, amarah Lin Shu sekarang juga sudah 100%. Yos, Lin Shu kini pede banget, Slur. Ia mulai mendistribusikan poin skillnya. Kemudian, dikarenakan jaketnya hancur, Lin Shu pun melepasnya. Jadi, semua orang bisa melihat tuh bila Lin Shu sedang memakai rompi. Wali kelas sadar, rompi-rompi itu merupakan pemberat. Ia tak menyangka Lin Shu bisa gelut dengan baik, padahal selama ini pakai pemberat yang kayak gitu. Kini Lin Shu pun mulai melepas semua rompi-rompinya. Saat Lin Shu menjatuhkannya, langsung hancur lantai arena, Slur. Sekarang Lin Shu akan memulai pertarungan yang sesungguhnya kan? Mulai panik si kampret. Sial, ternyata dia cuma main-main aja sedari tadi. Tak terima direndahkan, ia pun langsung maju. Di saat ia menebas, Lin Shu dengan cepat menghilang. Nah lu, panik kan? No, sabetan Lin Shu, Tang Tian tahan. Kini, pedang Tang Tian mulai retak-retak, Slur. Lin Shu melompat. Ia mengkombinasikan Charge Strike dengan Thousand Birds Tribute-nya. Saat Tang Tian menebas, serangannya langsung hilang terhempas skill Lin Shu. Tang Tian niatnya nahan, Slur. Tapi ya jelas jebol. Pedangnya seketika hancur. Mental dia sekarang. Lin Shu sangar banget ya guys ya. Tapi Tang Tian masih gak mau nyerah. Ia pun mengeluarkan senjata rahasianya. Ia meminum ramuan, Slur. Dalam sekejap tubuhnya dipenuhi kekuatan. Curang banget dia. Kini Tang Tian pun maju. Shattering Fush. No. Untung Lin Shu bisa ngindar. Kemudian Lin Shu membalasnya lagi. Sial, tombak Lin Shu berhasil ditangkap sekarang. Hari ini akan jadi ajalmu, Lin Shu. Tang Tian menendang Lin Shu, lalu ia melemparkan tombaknya juga. Matilah. Dihadapkan dengan tombak yang meluncur cepat ke arahnya, Lin Shu menggunakan skill barunya, 100 Cracking Force. Berkat itu jadi terhempas tombak tadi, Slur. Selamat ya kan si Lin Shu. Sekarang melihat botol yang diminum Tang Tian, Pak Wali kelas nggak menyangka. Demi ngalahin Lin Shu, Tang Tian sampai harus meminum ALP. ALP itu merupakan obat yang bisa meningkatkan kekuatan fisik secara instan. Tapi banyak efek sampingnya nih obat. Sampai-sampai itu bisa bikin yang meminumnya cacat seumur hidup. Karena Tang Tian menggunakan obat terlarang, wali kelas akan menghentikan pertandingannya. Tapi
Wali kelas dari Tang Tian nolak seluruh. Nggak ada aturan kan yang larang. Jadi pertandingan tetap dilanjutkan. Ternyata cuma wali kelas Lin Xiu aja seluruh yang jujur. Lainnya kayak hewan semua. Nggak berani mereka gara-gara kepala keluarga Tang nonton pertandingan ini juga. Tang Mubai. Dialah pemegang saham dalam Akademi Shining Star. Susah emang kalau ngelawan orang dalam seluruh. Jadi ya gini, Lin Xiu harus dihajar habis-habisan lagi sekarang. Tang Tian mulai songong lagi. Ia tak tahu bila Lin Xiu masih punya skill yang OP seluruh. Skill Rage diaktifkan. Lin Xiu pun maju. Keduanya kini saling beradu pukulan. Pertarungan keduanya mantap betul. Semua penonton jelas tercengang sekarang. Lin Xiu masih bisa-bisanya mengimbangi Tang Tian yang memakai ALP. Sial, sampah ini. Aku masih belum bisa juga menghabisinya. Kini Tang Tian menggunakan skillnya lagi. Lin Xiu sekarang menghindar seluruh. Kemudian, pukulan Lin Xiu kini kena telak. Awalnya Tang Tian pede banget karena kulitnya sekarang gak bakal tembus sama pukulan Lin Xiu. Tapi tahu sendiri kan, semua villain di sini sama aja seluruh. Dejavu kok berulang-ulang. Sekarang ia harus merasakan akibatnya. 100 Cracking Force Lin Xiu menyerang hingga bagian dalam. Karenanya tertunduklah si kampret ini. Aslinya sih, kalau sudah begini Lin Xiu lah yang menang seluruh. Tapi Tang Tian masih gak terima. Ia maju lagi sekarang. Ya kalau sudah begini, tinggal tangkis ya kan. Dan waktunya mengakhiri pertarungannya ya guys ya. Namun sial. Di saat Lin Xiu ingin membunuhnya, kini ada pengganggu. Lin Xiu jadi terpental seluruh. Tang Mubai ikut campur dalam pertarungan. Di sini, wali kelas Lin Xiu pun berkata, ia meminta Tang Mubai untuk lebih menghormati peraturan adu bela dirinya. Dan dengan begitu, maka Lin Xiu lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Meskipun begitu, kini Lin Xiu harus hati-hati seluruh. Karena udah fix sih, Tang Mubai akan menandainya mulai sekarang. Dan begitulah akhir dari pertandingannya. Semua penonton tak percaya Lin Xiu benar-benar bisa menang seluruh. Mereka bersorak meneriakkan nama Lin Xiu. Kemudian bersambung.